Ya baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang berada di gedung DPR RI, di mana Komisi 9 baru saja melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk membahas beberapa permasalahan. Salah satunya adalah membahas isu-isu terkait ketenagakerjaan. Ya memang di mana di Indonesia sendiri masih terdapat beberapa isu seperti mismatch kompetensi pegawai dengan lapangan kerja ataupun pasar pekerjaan yang ada. Oleh karena itu saya telah bersama dengan Bapak Nuroji selaku anggota Komisi 9 Dapil Jawa Barat 6 dari fraksi Gerindra. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, baik. Ya. Bapak mungkin boleh dijelaskan sedikit dari rapat kerja tadi kira-kira apa yang dibicarakan terutama terkait isu ketenagakerjaan, Pak? Ya banyak memang, tapi saya ambil beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan tadi link and match dunia kerja dengan pendidikan kita, angkatan kerja kita. Jadi upaya pemerintah adalah membuat program magang ya yang cukup banyak ya, untuk tahun lalu mencapai 70.000, 80.000 orang untuk mahasiswa fresh graduate ya, itu cukup bagus responnya dan tahun ini diadakan kembali. Itu salah satu upaya untuk menyesuaikan tadi requirement industri dengan lulusan kompetensi lulusan yang ada. Upaya lain adalah dari tamatan SMA, SMK itu juga punya program pemerintah ini adalah program magang ya, SMA Global. Artinya ada beberapa ribu siswa SMK diberikan pemagangan untuk bisa masuk ke dunia kerja, terutama untuk dunia kerja di luar ya, untuk di luar negeri, untuk tingkat SMA dan SMK ya, SMK. Nah, itu kedua, isu-isu lain seperti soal tapi jaminan sosial bagi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan juga dibahas. Diupayakan ada anggaran untuk bisa membackup atau membantu pekerja-pekerja yang kena PHK ya selama belum mendapat pekerjaan baru. Tapi baru sebatas tidak mencakup seluruh jaminan ya. Kemudian isu penting lainnya adalah perlindungan tenaga kerja di luar negeri terkait juga yang khusus yang magang ya. Kalau yang tenaga kerja biasa yang bukan magang itu di Kementerian KP2MI kemarin kita ada bahas terkait perlindungan tenaga kerja kita. Tapi ini khusus yang magang juga diperhatikan oleh pemerintah supaya dipastikan bahwa yang magang di luar negeri juga mendapat perlindungan. Isu lain mungkin banyak ya tadi terkait dengan juga revisi undang-undang, kemudian soal WFH ya, isu yang terakhir WFH ini ya saya ingin tahu respon dari dunia usaha ya, karena sebagian menilai akan mengganggu produktivitas, tetapi Pak Menteri sampaikan bahwa responnya bagus dari dunia usaha, para pengusaha dengan diskusi dan dialog yang melibatkan semua pihak termasuk pengusaha. Hasilnya sama persepsi untuk bisa menghemat penggunaan energi tanpa mengurangi produktivitas. Jadi membiasakan berproduksi lebih tinggi tanpa harus sekaligus juga bisa menghemat penggunaan energi. Jadi cukup disambut oleh dunia usaha. Ya kalau pekerja tentu itu lebih baik ya, karena dengan sendirinya menghemat uang transport dan bensin dan lain-lain. Saya rasa mudah-mudahan tujuan WFH ini bisa tercapai, penghematan energi secara nasional ya, menghasilkan penghematan yang signifikan bagi penggunaan energi nasional. Saya rasa itu yang saya bisa ikuti isu-isu yang tadi kita bahas. Terkait WFH sendiri ini Pak, banyak kan yang menakutkan bahwa nanti malah dijadikan ajang untuk liburan karena long weekend begitu ya Pak. Apakah nanti dari Komisi 9 sendiri ada membahas terkait regulasi untuk memastikan bahwa ini memang benar-benar digunakan untuk bekerja begitu Pak?
Kalau itu saya rasa nggak perlu regulasi di tingkat apa ya, undang-undang atau apa, cukup mungkin di tingkat kementerian atau direktorat jenderal atau himbauan atau, dan lebih penting adalah kesadaran tadi, berhemat energi ini sudah menjadi kebutuhan dengan situasi saat ini. Saya rasa kesadaran pekerja dan masyarakat juga akan timbul dengan sendirinya. Jadi tidak perlu banyak aturan lah, saya pikir ya. Mau diawasin bagaimana kalau pasti ada celahnya. Bekerja dari mana aja ya pasti ada celahnya untuk tidak bekerja gitu kan. Begitu juga di rumah ya. Siapa yang bisa mengawasi dia? Tentu perusahaan punya mekanisme bagaimana output dari seorang karyawan atau pekerja bisa dilihat dari tugas dia yang diberikan di rumah. Saya rasa perusahaan sudah punya, pasti setiap perusahaan punya mekanisme untuk melihat produktivitas karyawannya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa memang dari rapat kerja Komisi 9 kali ini menekankan tentang pemanfaatan magang ya Pak ya untuk para mahasiswa dan juga siswa-siswi yang berada di jenjang SMA. Dan pekerjaan ini juga tadinya Bapak bilang ada juga yang untuk di luar negeri, begitu ya Pak, di luar negeri, dan pastinya tetap mendapatkan perlindungan dari negara juga. Demikian laporan kami pemirsa, kembali ke studio, terima kasih.